Jadi yang pertama itu yang penting kita harus jaga kepercayaan orang. Kalau kita sama temen lah, ini awal-awal aja lah gitu kan. Kita tuh harus baik lah sama orang gitu kan, sama temen jaga kepercayaan gitu kan. Jadi ketika orang ada trust ke kita gitu kan, mereka juga pasti akan mau lu bantuin gue ini gimana? Ya udah oke, gue bantuin, terus tetap kita bantuin terus. Nah itu mereka akan percaya banget gitu. Jadi ngasih dari hal kecil, mereka akan percaya ke hal yang besar gitu. Oke, sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue berkunjung ke tempat temen gue yang udah lama banget nih gue nggak ketemu sama dia. Udah 1 abad ya? Iya kan? Ternyata bisnisnya bukan main gitu kan. Mungkin bisa menjadi sumber inspirasi juga buat teman-teman sekalian gitu kan. Ya nggak usah pakai banyak waktu, gue perkenalin diri ke teman gue. Mungkin lu bisa kenalin diri tak? Oke. Ya, lu posisi sekarang, kesibukan lu apa gitu kan? Baru mau mulai ngomong nih perkenalan diri gue nih. Perkenalkan, nama saya Sofia Lajuba. Ya sih. Oh ya, bukan nama saya Prita Dina Lubis. Biasa dipanggil Prita. Oh, Prita. Prit. Biasanya gitu orang-orang. Kirain ada nama lain dari nama asli lu tak? Nggak ada. Udah semua orang panggil gue udah Prit udah gitu. Udah. Apa kesibukan lu tak sekarang? Kesibukan sebenarnya pas lagi corona gini, ini tuh semua gue jual. Iya. Semua apa yang bisa gue jual, gue jualin pokoknya. Jadi asal bantal jangan lu jual aja tuh di rumah, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur dong gue. Jadi awal mulanya gini deh, dari misalnya ada teman gue jualan, gue beli gitu kan, gue beli enak nih, gue jualin, gue naikin ya kan harganya, pakai jurus-jurus pemaksaan dikit. Gitu. Misalnya kalau ada Bapak Adi gini ya, langsung bisa gue WhatsApp, beli dong langsung 1 kilo, 2 kilo gitu. Iya. Tapi itu jurus yang sekarang lagi ampuh. Iya, ampuh banget. Kayak gue lagi nongkrong di manapun ya, di manapun ya, dimanapun sekarang dengan posisi pandemi ini ya, ketemu orang pasti punya bisnis yang dihasilkan teman sama teman. Iya benar. Iya kan? Kalau nggak usah temenan lagi. Nah itu dia masalahnya. Temenan lagi langsung. Karena yang bisa ngebantu posisi sekarang siapa? Teman kan? Betul. Iya. Nah boleh dijelasin apa yang lo hasilin dari kesibukan lo ini tak? Iya jadi gini, gue sekarang baru mulai bisnis rambut nih, bisnis extension. Nah kebetulan gue ada temen di Belanda gitu kan. Nah dia tuh emang udah bisnis rambut duluan. Nah rambutnya itu memang diambil dari Indonesia dan dia kebetulan juga punya home industry di sini. Nah jadi gue bantuin dia nih sekarang untuk ngelola si produk ini. Jadi gue nanti ekspor ke Belanda. Rambut lo yang dipotong gak? Oh jangan. Gue kira rambutnya dia. Kecantikan. Justru gue kira rambut lo yang dipotong untuk diekspor dia. Justru ini lo harusnya yang pasang di. Jangan. Nanti bini gue kalah. Nanti bini gue malah kalah ntar panjangnya. Enggak apa-apa, lo harus pasang. Laki bini pasang semua gitu kan. Jadi harus dipasang rambutnya ya. Jadi ada berapa jenis yang lo jual? Untuk sementara ini yang gue jual di Indonesia ada 3 macam. Jadi ini ada yang ini yang ring biasa nih, cuman kalau yang ring di sekarang ini nih yang di Indonesia yang ada tuh lemnya beda, karena kita lemnya import nih, gitu kan, lemnya dari Italia. Iya. Nah terus ini nih yang baru banget nih di Indonesia, jadi nano ring. Nah biasanya kan kita pakai ringnya tuh ring-ring yang gede gitu kan, jadi dulu gue pakai hair extension jadi. Jadi kalau misalnya gue pakai nih ya, itu kan besi semua ya di kepala gue kan. Nah itu kalau gue tidur tuh, aduh sumpah itu sakit banget kepala gue. Nah jadi solusinya gue pakai nanoring ini nih. Jadi ini udah gue cobain. Nah sekarang gue pakai nanoring, ringnya tuh kecil banget. Nah jadi gue pakai si nanoring ini sekarang. Nah terus ada juga hair clip. Hair clip ini yang mungkin mau tinggal coba clip gitu. doang ya? Iya, jadi bisa dicopot. Ini namanya ada jenisnya nggak? Ini tak?
Oh, kalau ini hair Dari- wave. Jadi kalau di Belanda tuh kita keluar, kita banyakan jualnya nih yang hair wave. Jadi nanti sama mereka diproses lagi, mereka bikin hair tip, mereka pasang sendiri di. Ada ini berapa juga- jenis emang tak ini rambut beginian tak? Ini sih ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. produk. Nanti ada satu Yang lu lagi. jual, Yang kita jual di sini cuma 3. 3 produk. Karena kalau yang kayak gini di Indonesia nggak kepake. Tapi ini bahan dasarnya dari Indonesia. Bahan dasarnya Indonesia. Indonesia. Jadi produk lokal semuanya. Produk lokal ya, yang dijual ya? Cuman yang apa namanya kayak lem-lemnya gini itu semuanya impor Keluar. semua. Oh, jadi produksinya apa namanya masih tetap lokal Iya, ya, lokal. kuatan lokal ya. Iya dong. Kualitasnya Oh, kualitasnya udah internasional Asik. karena buat ekspor. Boleh Iya, boleh dicek boleh cek gitu, ya? boleh dicek. Iya, Ini iya, tuh iya. emang beda banget sama yang di sini. Kalau di sini tuh jual rambutnya biasanya besar-besar layannya terus kasar. Kalau ini halus. Gitu. Ini bisa dilihat ya rambut saya ya. Iya itu rambutnya dipotong. Oh, lu pakai juga ini produk lu sendiri. Oh iya dong. Siap. Justru gue tuh cara ngeceknya gimana? Gue nggak pengen nanti gue jualan ada komplain kan. Nah jadi gue pakai produknya, gue rasain sendiri. Nanti kalau misalnya ada kekurangan, gue ngomong sama orang produksi harus diperbaiki gitu kan. Jadi kualitasnya tetap oke gitu. Sejak kapan lu mulai bisnis ini tak? Sejujurnya ini baru pas corona. Jadi Oh, gitu. sebelumnya gue jadi makeup artist, Oh, ya siap. kan? Ya. Karena corona semua batal, ya kan hancur Hancur sudah seketika ya? gitu kan berkeping-keping. Terus tiba-tiba ada tawaran untuk ngurusin rambut, ya keambil gitu. Tapi gak ada pengaruhnya nih ya bisnis ini ya rambut ini ke pandemi sekarang. Enggak dong, Enggak. semua cewek pada pengen cantik. Walaupun mungkin ya di rumah ya, di iya rumah dong, juga lu tetap gila masih cantik kali. ya. Iya dong pastinya. Iya, Gua iya. aja nih ya di rumah gue catok-catok sendiri. Ya kan gue catok-catok tuh. Segi pemasaran sendiri yang lu lakuin sekarang itu. Jadi alhamdulillah karena memang ada teman ya di Belanda, jadi gue udah nggak susah-susah cari market lagi karena nanti dia yang gerak di sana. Oh jadi teman gitu lu kan. posisinya sudah sana untuk Udah di sana, gitu. mendistribusikannya ya. Iya ada langsung ya? teman juga di Dubai gitu kan. Jadi dia memang udah linknya dia udah banyak lah gitu. Jadi gue di sini sebagai quality control. Quality control. Ya jadi di sini gue quality control. Terus habis itu gue juga karena ini belum ada yang pasarin di Indonesia, gue bilang ya udah oke gue pasarin deh di Indonesia gitu. Tapi untuk Indonesia sendiri juga pasarin juga nih. Iya Posisi dong. apa keluar doang? Enggak, di Indonesia juga. Indonesia Ini baru juga. banget. Jadi mau launching mungkin sekitar bulan Juli ya, gitu. Dan gue kerjasama sama hairstylist, Oke. hairstylist yang terkenal lah di Indonesia. Emang dia udah biasa makeupin hairdoin Miss Universe ya kan, Putri Indonesia, namanya Mas Erik Latif. Gitu. Halo Mas Eri. Iya Mas Erik, I love you. Ini kalau bantuin aku. kalau ininya kalau bahannya sendiri tak yang lu dapet nih kan banyak nih orang bilang pada ketakutan untuk ini apa namanya dari rambut yang udah apa Iya, rambut yang Orang hidup serem-serem, kok, horor gitu ya. horor-horor gitu Gak usah kan. horor-horor. Saya udah pakai ini udah lumayan lama nih ya, gitu kan. Saya nggak pernah tidur bareng hantu juga. nah gitu. itu Jadi ini aman, gimana aman ngeyakinin ya. ke orang misalkan kalau ini produk orang apa rambut yang apa masih hidup gitu kan. Oh iya jelas. Ah. Jadi gini, jadi teman-teman nggak perlu takut, tetap tapi Bismillah ya kan. Jadi gini, kita dapat rambut ini memang Oke. dari supplier bahan baku rambut Remi. Jadi buat teman-teman tuh juga harus tahu kalau mau beli hair extension itu jangan cuman taunya human hair gitu, taunya rambut Apa tuh? orang asli gitu kan. Harus tahu rambutnya Ada bedanya itu nggak, Kak? ada dong. Jadi ada istilahnya rambut sampah. Rambut sampah tuh yang kayak misalnya lo ke salon terus potong rambut lo dari panjang ke pendek gitu kan. Terus tuh rambut udah bertebaran tuh kan di bawah. Kan kita susah mau bedain yang mana yang atas, mana yang Mana yang bawah bawah. gitu. Oke. Kutikulanya kebalik gitu kan. Nah, Nah, sedangkan kalau rambut kita ini tuh emang yang Remi kan. Jadi dia potongan langsung dari kepala orang. gitu. Bukan kepala orangnya yang jadi bisa dipotong ya. dijelasin dibedain dari atas bawahnya itu Betul. selaras ya apa? Iya. Jadi kelebihannya tuh nanti rambut ini nggak akan kusut. Gitu. Nah, dari lu yang lu jalanin ini tak mungkin bisa di-share ke teman-teman berapa sih modal yang lu keluarkan gitu kan? Yang lu keluarkan mungkin kan teman-teman juga pengen tahu, siapa tahu ada yang usahanya sama atau mau mulai dari usaha apa persalonan atau di hair extension ya gitu kan. Bisa di-sharingin gitu kan. Iya. Nah, Jadi gini, sebenarnya
dari seluruh usaha gue, misalnya kayak gue make up, terus abis itu gue mulai usaha rambut, itu semuanya tidak pakai modal. Oh gitu. Ini juga ya. Maksudnya menarik nih. Menarik. Jadi nggak pakai modalnya itu gara-gara ya gue kenal sama orang, terus abis kayak gitu ya kita yang penting apa baik aja deh sama orang gitu kan. Jadi ada misalnya dia kesulitan apa ya kita bantu gitu kan. Dan jadilah sekarang seperti ini gitu. Maksudnya jadi gue disupport lah jatuhnya gitu kan. Kalau ditanyain modal realnya ya kalau misalnya buat ngerjain bahan baku ini pasti bunyinya puluhan. Cuma puluhan gitu ya. Ambil bahan bakunya berapa? Iya, itu udah berapa? Misalnya kayak kemarin untuk kos yang ke Belanda ya gitu. Ini lu terjun langsung ke Belanda untuk ngirim ya? Iya, atau langsung buat ke Belanda. Jadi kalau yang di Belanda itu kemarin ada permintaan tuh 14 kilo gitu kan. Ini gue nggak bisa pastiin ini ya angkanya. Jadi kurang lebih mungkin sekitar berapa belas juta gitu ya. Berapa belas juta pokoknya kalau misalnya gue balik modal tuh ya, itu kan pasti balik tuh. Udah nyampe ke sana, udah nyampe ke salon-salon, itu paling enggak 1 bulan lu bisa lah beli handphone iPhone terbaru. Iya. 1 bulannya ya. Dari lu modal ya nggak gede juga istilahnya kalau buat teman-teman dengan modal lu puluhan juta, tapi sebulannya lu bisa ngasilin seperti itu gitu kan. Pasti, tapi kan kita emang harus bener-bener kualitasnya kita perhatiin banget. Dan itu untuk lo mulai apa ya maksudnya kan kita trial ya, kita harus trial dulu formulanya kita perbaiki, itu kan udah modal ya. Cuman itu pasti ya di awal doang gitu loh. Untuk nextnya ya udah tinggal menghasilkan panen. Nah, cuman gue lebih menarik tadi membahas yang lo bilang lo bisa menjalani usaha ini tanpa modal yang lo bisa dapetin dari temen lo percaya gitu ke lo untuk menjalanin suatu bisnis ini, tak? Iya. Itu gimana maksudnya? Lo support temen lo seperti apa sampai dia bisa percaya ke lu gitu kan untuk ngejalanin bisnis ini, karena lu kan lu bilang tadi nggak ada modal sama sekali karena modal itu dari temen lu gitu kan. Nah trust jadi kan yang dibangun adalah trust ya kan. Nah itu gimana gue bisa jadi gini, gue ceritain misalnya yang dulu gue pertama kali gue mulai makeup ya. Makeup tuh gue mulai tahun kemarin. Jujur kalau untuk masalah finansial gitu kan lagi nggak oke banget karena ya kan keluarga besar ya, jadi banyak pengeluaran ini itu semua segala macam. Nah jadi tuh emang sama sekali nggak ada uang. Akhirnya gue mulai bantuin temen gue jualan kacang. Jadi gue bantuin temen gue jualan kacang. Tiap hari kerjaan gue di dalam kamar ya kan, gue broadcast gitu kan. Ini semenjak gue resign ya. Jadi gue sebelumnya pernah kerja kantoran, terus habis itu gue resign. Akhirnya yaudah lah ya, nggak ada kegiatan apa-apa, gue bantu deh temen gue. Niatnya udah cuman bantuin. Bener-bener keikhlasan yang lu ini ya. Tanpa lu mengharapkan profit atau benefit yang lu dapat dari itu, dari lu bantuin itu. Iya, gue jujur jualan kacang gue ambil per bungkus 10.000. Ya, gue jual waktu itu bisa sampai 180-an gitu. Pokoknya 1.800.000 berapa sih? Gue tiba-tiba bego ya. Berapa ya itu? Pokoknya ya gitulah. Pokoknya gue untung 1.800.000 tuh dari kacang. Iya, gitu. Karena jurus pemaksaan itu tadi, gitu kan. Beli dong, berapa minimal belinya 5 kilo, gitu kan. Nah, tapi ya udah nih akhirnya dari dia beli, gitu kan. Terus lama-lama ya dulu kan kondisi gue nggak kayak gini ya, gitu. Terus tiba-tiba ada satu malaikat yang dikirim Tuhan gitu ya. Tiba-tiba tuh ngechat gitu, Prita kamu baik-baik aja kan gitu. Terus dia bilang siap bapak, saya baik-baik aja gitu kan. Oke saya beli kacang kamu ya, saya beli 1 juta gitu. Langsung beli 1 juta. Rezeki nomplok tuh ibarat itu. Tapi masih sekali oke 1 juta. Terus beli lagi sampai berapa kali beli, kamu masih jualan kacang gitu. Siap masih bapak gitu. Oke kita ketemu deh gitu kan. Kita ketemu, coba kamu jelasin sebenarnya kondisi kamu gimana gitu kan. Nanti saya bantu apa yang bisa saya bantu. Akhirnya waktu itu ngobrol, waktu itu gue nggak kepikiran sama sekali kalau misalnya gue bakal dibantu gitu. Sama sekali nggak. Jadi gue cuma datang ke sana, gue ceritain lah gitu maksudnya. Lu kesah lu. Iya, cuman iya pak sekarang saya udah nggak kerja kantoran lagi gitu kan.
saya sekarang ya jualan ini aja gitu, jualan kacang gitu. Oke, kamu kira-kira bisa apa? Kamu suka apa gitu kan? Nah, memang kan gue suka sebenarnya desain kebaya tuh, desain kebaya terus sama make up kan, lu tau gue dari udah menor kan. Menornya masih sekarang sampai terus ya? Menornya sampai sekarang. Masih sekarang terus ya. Terbawa. Nah, terus akhirnya gue bilang, oke, kayaknya kalau misalnya saya sampai punya duit, dia pernah nanya, kalau kamu punya uang, kamu mau apa yang ngapain dipergunakan? gitu kan? Kamu Buat pakai apa? buat apa gitu? Saya rasa sih saya ngambil makeup ya Pak, sekolah makeup. Kenapa makeup? Karena ya itu saya ngerjain sendiri. Kalau misalnya ngambil sekolah desain, gue kan harus misalnya jahit oke lah, potong pola oke lah. Tapi kan kayak bordir gue nggak bisa nguasain. Payet ya jereng ya muka gue payet-payet gitu. Oke, tak. Nah sekarang tinggal gue mungkin dari teman-teman sekalian pengen tahu apa saran dan masukan lah bagi orang yang teman-teman kita mau menjalani usaha bisnis kayak lu atau di luar bisnis kayak lu juga, karena kadang-kadang orang lagi musisi lagi seperti ini dia down gitu kan, bangkitin lah. Apa saran dari lu gitu tak? Jadi yang pertama itu yang penting kita harus jaga kepercayaan orang. Kalau kita sama temen lah, ini awal-awal aja lah gitu kan. Kita tuh harus baik lah sama orang gitu kan, sama temen jaga kepercayaan gitu kan. Jadi ketika orang ada trust ke kita gitu kan, mereka juga pasti akan mau lu bantuin gue ini gimana? Yaudah oke, gue bantuin terus, tetap kita bantuin terus. Nah itu mereka akan percaya banget gitu. Jadi ngasih dari hal kecil, mereka akan percaya ke hal yang besar gitu. Oke tak, thank you waktunya tak. Udah Ya, sampai Adi. larut begini, Terima kasih banyak udah juga. luangin waktu gitu udah kan, datang jauh-jauh sampai ke luar negeri pakai paspor kan kesininya. Siap. Oke teman-teman, saksikan nanti video-video selanjutnya. Mungkin nanti gue bisa tampilin IG lu di sini ya. Oh di boleh kolom banget, jangan deskripsi lupa di follow ya. Di follow ya. Oke. Prita Diena. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.